Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sumroto Salihah dari program studi Aqidah dan Filsafat Islam 6A Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tujuan saya di sini membuat video yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah hermeneutika yang diampu oleh Ibu Umu Ifa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran hermeneutik dari Dilthey. Namun sebelum itu kita harus memahami hermeneutika itu sendiri apa sih artinya. Mengutip dari buku Seni Memahami Hermeneutika, hermeneutik itu sendiri merupakan menafsirkan suatu teks-teks sakral untuk menemukan makna. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa hermeneutika itu ada dua macam. Yang pertama praktik hermeneutik dan yang kedua pemikiran hermeneutik. Praktik hermeneutik ini adalah kegiatan menafsirkan suatu teks untuk menemukan maknanya, dimana ketika melakukan kegiatan menafsirkan ini pada praktik hermeneutik yang dituntun oleh asas-asas atau cara-cara penafsiran tertentu. Pada praktik ini yang difokuskan yaitu pada hasilnya. Yang kedua yaitu pemikiran hermeneutik, di mana pemikiran ini merupakan refleksi kritis atas pengandaian-pengandaian implisit atas praktik-praktik hermeneutik dengan bercirikan radikal dan total. Lanjut, kita masuk ke tokoh. Yang pertama yaitu biografi singkat mengenai Dilthey. Dilthey ini yang lahir pada 19 November 1833 di Bibirch, Jerman, dan meninggal pada 10 Oktober 1911 di Austria. Selama hidupnya Dilthey ini terus mengembangkan metode hermeneutiknya, kemudian menjadi dasar pemikiran bagi para filsuf-filsuf besar setelahnya. Lanjut yaitu Lebensphilosophie atau biasa disebut dengan filsafat kehidupan, di mana ini merupakan salah satu aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman manusia secara subjektif. Dilthey mengembangkan hermeneutiknya ini yang dilatar belakangi oleh Lebensphilosophie yang ditujukan untuk melawan citra manusia mekanistis yang disokong oleh positivisme. Selain itu, Dilthey juga mengembangkan pemikirannya atau memperluas bahwa ketika kita melihat pengalaman hidup seseorang itu tidak hanya dilihat dari sisi lahiriahnya saja, namun kita harus mengaitkan dengan sisi batiniahnya saja dengan menggunakan metode Verstehen. Dalam hermeneutik Dilthey ini yang tidak lagi dipahami sebagai cara baca teks, namun merupakan sebuah metode ilmiah di mana pada konteks Lebensphilosophie ini dapat diwujudkan dalam hermeneutik. Lalu pada perwujudan itu memahami pengalaman manusia yang dihayati secara konkret dan histori, dimana setelah itu menghasilkan makna, dimana makna ini merupakan peran paling penting dalam sebuah pemahaman, karena makna itu dihasilkan oleh pengalaman. Hermeneutik Dilthey ini merupakan teknik untuk memahami ekspresi dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa-peristiwa pada masa lalu ataupun karya-karya sejarah. Pada awal pemikirannya, Dilthey ini berusaha untuk mengaitkan pada psikologi dari Schleiermacher. Namun, menurut Dilthey, psikologi ini bukan bagian dari sejarah. Maka dari itu, psikologi dari Schleiermacher tidak jadi dikaitkan pada pemikiran hermeneutiknya Dilthey.
Hermeneutik Dilthey ini mengajarkan kita bahwa hidup manusia adalah teks yang harus ditafsirkan, bukan objek yang diukur. Verstehen ini merupakan metode yang berfokus pada pengalaman manusia dalam konteks sosial histori. Lalu Dilthey mengembangkan istilah Verstehen ini, yaitu merupakan metode untuk memahami tindakan dan pengalaman manusia dengan menekankan pentingnya konteks subjektif dan budaya yang melatar belakanginya. Verstehen ini mengajak kita pada mencari makna di balik tindakan individu. Beda dengan objektif yang lebih berfokus pada sebab akibat. Dilthey ini menggunakan Verstehen sebagai metode hermeneutiknya yang mengutamakan pada pengalaman subjektif individu. Lalu peneliti berusaha memasuki dunia mental orang yang diteliti dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya yang membentuk sebuah pengalaman. Peneliti tersebut harus memiliki prinsip dasar dari hermeneutiknya, yaitu yang pertama, memahami gagasan asli dari pelaku. Yang kedua, yaitu menginterpretasikan makna dari tindakan-tindakan yang mengaitkan dengan peristiwa sejarah. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi sejarah berdasarkan pandangan yang berlaku pada masa peneliti itu hidup. Menurut Dilthey, ketika seorang peneliti itu berhasil merekonstruksi pengalaman batin seseorang, maka ia dapat memahaminya. Maksud dari memahaminya yaitu ketika kita bisa menilai seseorang itu dapat dipahami ketika kita mendekati dan berpartisipasi dalam kegiatan objek yang diteliti. Lalu jika pada situasi yang sama peneliti akan bertindak atau merasakan pada cara yang sama. Yang terakhir yaitu memahami kekhasan dari hermeneutiknya Dilthey. Menurut Dilthey ini dunia itu dibentuk oleh pikiran yang muncul dari penghayatan. Dilthey ini menolak teori empati dan psikologi dari Shelley Marker, lalu mengusulkan pemahaman melalui interpretasi dengan menekankan hubungan timbal balik antara ada tiga. Yang pertama yaitu Erlebnis atau Erleben yang disebut dengan pengalaman. Yang kedua ungkapan atau Ausdruck. Yang ketiga yaitu pemahaman atau Verstehen. Dari ketiga hubungan timbal balik tadi, pengertiannya yaitu yang pertama Erleben atau Erlebnis, atau bisa disebut dengan mengalami. Menurut Dilthey ini merupakan pengalaman hidup yang dimana bersentuhan langsung dengan realitas. Seseorang itu akan menemukan dirinya dalam orang lain yang melibatkan penghayatan dan perenungan atas hidup yang dialami dalam periode sejarah. Pengalaman ini memiliki dua arti, yaitu kesegaran dan totalitas. Kesegaran itu yang hadir tanpa kebutuhan akan rasionalisasi. Yang kedua yaitu totalitas, makna yang hadir dengan bobot dan signifikan yang memadukan beberapa momen dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua yaitu ungkapan atau Ausdruck, di mana ini merupakan sebuah ekspresi yang lebih melihatkan pada ekspresi hidup. Lalu Dilthey mengasosiasikan dalam ekspresi seni, di mana menurutnya ini yang dibentuk dalam subjek dan objek.
Yang ketiga yaitu first then, dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ketika konsep tadi itu yang hubungannya dapat digambarkan sebagai hubungan antara dunia batiniah dan lahiriah. Dari penjelasan tadi dapat dianalogikan ketika kita melihat ada seorang ibu parubaya berada di tengah keramaian pasar, dimana ketika kita melihat seorang ibu tersebut, kita hanya mengandaikan kalau ibu tersebut menangis karena cengeng atau mungkin karena kelelahan dan lain-lain. Namun ketika kita memasukkan pada hermeneutiknya Dilthey ini, kita masuk pada sisi batiniahnya juga, dimana mungkin ketika kita mendekati ibu tersebut mungkin bercerita mengapa beliau itu menangis. Entah mungkin beliau menangis karena ketika di pasar itu merupakan sebuah momen yang menurutnya itu mengingatkan pada suatu peristiwa pada masa lampau, hingga beliau merasakan hal yang sama pada masa dahulu, mengingat pada masa dahulu. Ketika kita sudah masuk pada sisi batiniahnya, kita juga mengandaikan bahwa kita berada di posisi ibu tersebut, mungkin kita melakukan hal yang sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.